Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita semua dalam kondisi baik. Kita siap untuk melakukan saat teduh bersama. Bahan saat teduh kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 24 November 2022 dengan tema renungan berjalan dalam terang Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Tak Mudah Jalanku. Mari kita pujikan bersama. Surga sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan hidup kita sebagai ciptaan Allah sama dengan perjalanan pulang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kita sedang dalam perjalanan untuk kembali kepadanya. Oleh karenanya, dalam perjalanan itu perlu cahaya terang, agar kita bisa kembali kepadanya dengan baik. Namun, apakah kita telah berjalan dalam cahaya terang Tuhan? Mari Bapak Ibu kita merenungkannya.
melalui Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny atau Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Kami, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberi kami untuk boleh menerima firman Tuhan, untuk kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan kami pun dimampukan untuk menjalaninya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai dengan kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian pertama kitab Yesaya dilatar belakangi masa kejayaan Israel Utara dan Selatan atau Yehuda dalam bidang perekonomian. Mereka berada di posisi arus perdagangan yang strategis di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, apakah kesejahteraan dan kemakmuran Israel Utara dan Israel Selatan membuat mereka mengucap syukur kepada Allah dan hidup memuliakan Dia? Ternyata Israel menjadi bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Mereka disebut sebagai bangsa yang tidak setia, tidak adil, penipu, dan penuh dengan keberdosaan. Bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa yang kudus di hadapan Allah, tetapi menjadi bangsa sundal dan menjijikkan di mata Allah. Oleh karenanya, bangsa pilihan Allah ini akan memperoleh hukuman yang setimpal. Hal itu menjadi bukti bahwa Allah penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Namun, Allah tetap akan melaksanakan janjinya. Oleh karenanya, Dia menyuarakan kehendak-Nya atas Sion. Allah memanggil dan memakai Yesaya bin Amos untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel yang dikasihinya. Dalam ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa di Sion akan menjadi tempat berdirinya rumah Tuhan. Tempat berdirinya rumah Tuhan dikatakan berada di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi. Firman Tuhan itu menghendaki bahwasanya Sion akan menjadi tempat yang terkemuka dari tempat-tempat yang lain. Allah menghendaki agar setiap ciptaannya memuji dan memuliakannya. Makna di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi juga menunjukkan bahwasanya Allah akan tetap yang utama dan terutama
dalam setiap aspek kehidupan bangsa yang berdiam di Yerusalem. Bahkan bukan hanya bagi bangsa yang berdiam di Yerusalem, namun juga bagi seluruh bangsa. Allah menghendaki bahwa Sion akan menjadi pusat dari pengajaran tentang jalan-jalan dan firman Tuhan. Dalam ayat 4 juga dinyatakan kehendak Allah yang akan menjadikan Sion sebagai pelopor kedamaian. Dengan keadaan bangsa Israel yang penuh dengan tipu daya dan ketidakadilan pada masa kejayaannya itu, Allah menghendaki kedamaian terwujud pada bangsa itu. Penggenapan nubuatan ini ada dalam diri Mesias yang akan hadir. Melalui Mesias yang akan datang di kota Sion, akan diajarkan kedamaian dan kasih yang saling membantu. Dalam rangka menyambut penggenapan nubuatan ini, maka umatnya dipanggil menjadi bangsa yang berjalan dalam terang Tuhan. Pada ayat yang kelima. Sumber terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Terang yang dimaksud adalah hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita yang memberikan cahaya penerang. Mari Bapak Ibu kita renungkan bersama. Apakah selama ini Bapak Ibu dan Saudara telah berjalan dalam terang Tuhan? Kala hidup tak berjaya atau sukses, maupun saat didera derita, apakah Bapak Ibu dan Saudara tetap setia memuliakan Dia? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Jangan biarkan kegelapan dosa menjauhkan kami dari jalan-Mu. Biarlah Tuhan terus boleh menuntun pemimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus belajar dan berpegang pada firman Tuhan, agar terangnya menerangi perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin.